Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman, lepaskan sejenak beban pikiranmu, dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewat. Sebelum kita lanjut, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena satu episode bisa mengubah segalanya. Selamat mendengarkan, mari kita mulai perjalanannya. Ruang makan keluarga Arya Satya malam itu terasa seperti ruang sidang. Lampu kristal menggantung megah, tapi hawa di bawahnya dingin menusuk. Aruna duduk paling ujung meja, menggenggam perutnya yang mulai membuncit. Tatapan seluruh keluarga menusuk seperti pisau. Mira tiba-tiba menggebrak meja, membuat gelas-gelas bergetar. Perempuan seperti kamu tidak pantas jadi menantu keluarga Arya Satya. Kamu cuma bawa sial. Aruna terperanjat, napasnya tercekat. Rani mencondongkan tubuh, suaranya sinis. Kak Dimas layak dapat perempuan yang lebih cantik, lebih terpelajar, bukan kamu yang cuma numpang kemewahan. Tawa keluarga besar pecah, tajam seperti retakan kaca. Aruna menggigit bibir, mencoba menahan getaran suaranya. Ia menyentuh perutnya. Aruna, Dim, aku hamil anakmu. Suaranya nyaris berbisik, namun gemanya memenuhi ruangan. Dimas menoleh perlahan, wajahnya kosong, atau mungkin jijik. Dimas, kalaupun itu benar anakku, aku tidak menginginkanmu lagi. Ruangan mendadak hening, detikan jam terdengar begitu keras. Aruna seperti ditampar kata-katanya. Udara terasa hilang dari dadanya. Tiba-tiba, Nadira melangkah maju, sengaja berdiri di samping Dimas. Ia menyentuh lengan Dimas dengan manja, senyum tipisnya menusuk. Kasihan ya Mbak Aruna, bahkan bayi dalam kandungan pun tidak bisa membuat suamimu bertahan. Tawa keluarga besar kembali tertawa, lebih keras, lebih kejam. Tawa yang seakan merayakan kehancuran perempuan yang sedang hamil. Mata Aruna berkaca-kaca. Aruna, bagaimana kalian bisa sekejam ini? Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Mira menatapnya seperti melihat sampah. Kejam? Ia mendekat, menunduk tepat di depan wajah Aruna. Kejam adalah ketika kami harus menanggung malu karena perempuan rendah sepertimu menjadi bagian keluarga ini. Dimas menarik kursinya mundur. Setelah malam ini, kamu tidak punya tempat di rumah ini lagi. Aruna terhuyung, menelan isa kekil. Pertama kalinya ia merasa dirinya dan anak dalam kandungannya benar-benar tidak diinginkan. Kamera imajiner seolah menutup pada wajah Aruna. Pucat, hancur, tapi api kecil mulai menyala di belakang matanya. Ini bukan akhir. Ini awal dari luka yang akan berubah menjadi kekuatan. Langkah Mira terdengar keras di lantai marmer ketika ia menarik paksa lengan Aruna. Cengkeramannya kuat, kasar, seperti ingin merobek kulit. Mira mendesis sambil menyarat Aruna. Kamu cuma beban, perempuan pembawa sial. Sejak kamu masuk rumah ini, bisnis Dimas menurun, keluargaku kacau. Kamu itu kutukan. Aruna terseret setengah berlari, tubuhnya limbung. Tangisnya pecah. Kedua tangannya memegangi perutnya yang mulai membesar. Tolong, jangan tarik aku seperti ini. Bayi kami. Mira berhenti sejenak hanya untuk menatapnya dengan jijik. Matanya seperti mata predator yang menikmati ketakutan mangsanya. Bayi, kau pikir ada yang peduli dengan isi perutmu itu? Ia mendorong bahu Aruna keras. Kalau bukan karena kamu hamil, aku sudah buang kamu dari dulu. Pintu utama rumah besar itu terbuka dengan hentakan keras. Udara malam menyergap, dingin, gelap dan penuh ancaman. Dimas sudah menunggu di luar, berdiri di samping mobil hitam dengan wajah datar seperti batu. Tidak ada belas kasih, bahkan tidak ada sisa cinta. Hanya keputusan yang sudah bulat untuk melenyapkan istrinya sendiri. Aruna, Dim, tolong, aku sakit, jangan begini. Dimas tidak menjawab. Ia hanya memegang bahu Aruna lalu mendorongnya ke arah mobil.
Dorongan itu cukup kuat membuat Aruna hampir jatuh. Tubuhnya menabrak pintu mobil yang dingin. Aruna mengerang. Tangan refleks memeluk perutnya yang mulai membesar. Mira menyeringai puas. Cepat masukkan dia. Semakin cepat dia pergi, semakin bersih rumah ini. Dines membuka pintu mobil dan mendorong Aruna masuk dengan kasar. Wajah Aruna menabrak kursi depan. Air matanya mengalir deras. Ia menatap suaminya dengan mata memohon. Mata wanita yang masih mencintai orang yang menghancurkannya. Dimas mendekatkan wajahnya ke telinga Aruna. Nafasnya dingin, tajam, menusuk. Dimas berbisik, "Hilangkan dirimu dari hidupku. Kau dan bayimu sama sekali tidak berarti." Kata-kata itu bukan hanya penolakan. Itu adalah penghapusan, pembunuhan pelan-pelan terhadap harga diri seorang istri. Pintu mobil dibanting keras. Aruna terperangkap dalam gelap, hanya ditemani ketakutannya sendiri. Di luar, Mira tersenyum puas sementara Dimas masuk ke kursi supir dengan wajah tanpa rasa. Malam itu menjadi saksi awal dari kehancuran, dan janin yang bergetar di perut Aruna seperti merasakan penderitaan ibunya. Mobil melaju, menuju tempat Aruna akan dibuang tanpa belas kasihan. Mobil melaju kencang di jalan tol yang sepi. Hanya suara angin malam yang menghantam kaca. Aruna terhimpit di kursi belakang. Tubuhnya gemetar. Satu tangan memeluk perutnya. Satu lagi berusaha menahan air mata. Wajah Dimas di depan sama sekali tidak menoleh. Mira duduk di sampingnya, menyunggingkan senyum licik. Tiba-tiba, mobil berhenti mendadak. Ban berdecit keras, membuat tubuh Aruna terdorong ke depan. Aruna tersentak. Dim, kita di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang menyelusup masuk ketika pintu dibuka. Mira menoleh ke kursi belakang. Wajahnya memuakkan dalam cahaya lampu jalan yang temaram. Ia membuka pintu belakang dan menarik Aruna keluar begitu saja. Aruna menangis. "Bu, tolong, aku hamil. Jangan dorong." Belum selesai bicara, Mira mendorongnya keras. Aruna terjatuh ke aspal dingin. Lututnya membentur keras. Rasa perih menjalar ke seluruh tubuh, terutama perutnya yang sedang mengandung. Mira berteriak suara penuh kebencian. "Tinggal di sini. Mati pun tidak ada yang peduli. Kamu cuma sampah yang mengotori keluarga kami." Aruna merangkak, tubuhnya gemetar hebat. Hujan mulai turun, perlahan tapi menusuk tulang. Seolah langit pun menyaksikan kekejaman malam itu. Air hujan bercampur dengan air matanya yang tak henti jatuh. "Dim, tolong aku. Jangan tinggalkan aku di sini." Suaranya pecah hampir hilang di telan angin. Dimas turun sedikit kaca mobilnya, menatap Aruna dengan mata dingin, mata yang pernah ia cintai. Kini tak ada sisa manusia di sana. Ia mendekatkan wajahnya sedikit, cukup untuk membunuh harapan Aruna sekali lagi. Dimas berbisik pelan, namun menusuk. "Hilangkan dirimu dari hidupku, kamu bukan apa-apa." Setelah itu, kaca mobil naik perlahan, seakan menutup bab kehidupan Aruna seperti pintu neraka. Mira tertawa kecil, tawa penuh kemenangan. "Kita lihat berapa lama kau bertahan, perempuan sial." Mobil kembali melaju, semakin jauh, semakin kecil, hingga hanya lampu merah di ujung jalan yang memudar di telan gelap. Aruna ditinggalkan sendirian di jalan tol tengah malam. Hujan semakin deras, mengaburkan pandangan dan menyelimuti tubuhnya yang menggigil. Ia memegangi perutnya erat, berusaha melindungi bayi kecil yang tak berdosa. Aruna terseduh, memandang langit. "Anakku, bertahanlah. Ibu ada di sini. Jangan tinggalkan ibu." Suara mobil yang menjauh menjadi tanda bahwa dunia telah mengkhianatinya. Namun di balik kesakitan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Hujan turun semakin deras, menusuk tubuh Aruna yang lemah seperti ribuan jarum. Pakaian yang ia kenakan sudah basah kuyup, rambutnya menempel di wajahnya, membuatnya terlihat seperti bayangan yang tersesat di dunia yang tidak menginginkannya. Aruna mencoba berdiri, lututnya bergetar. Luka di kakinya, hasil dari dorongan Mira, sendirian membuatnya terpincang-pincang. Setiap langkah terasa seperti menapaki pecahan kaca. "Aruna,
mengerang pelan. Astaga, jangan kenapa-kenapa. Kamu harus aman, Nak. Tolong bertahan. Satu tangan memeluk perutnya erat. Tangan lainnya mencoba menjaga keseimbangan di pinggir jalan tol yang licin. Lampu mobil dari kejauhan muncul, tapi alih-alih memberi harapan, cahaya itu justru membuatnya memejam ketakutan. Mobil itu melaju terlalu cepat, ban menyibakkan air jalanan, dan Aruna berdiri tepat di jalurnya. Aruna panik berteriak, "Tolong, aku di sini! Tolong!" Namun klakson justru meraung keras, memekakan telinga. Mobil itu tidak melambat, malah semakin mendekat, menggertak seolah siap menghancurkan tubuhnya kapan saja. Aruna tersandung saat mencoba menepi. Tubuhnya jatuh berlutut, nyaris merosot ke jalur cepat. Mobil pertama melintas hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya. Angin dorongannya cukup kuat membuat Aruna terjengkang ke belakang. Ya Tuhan, aku bisa mati. Tapi tidak ada waktu untuk bernafas. Suara mesin lain terdengar, lebih rapat, lebih cepat. Sebuah truk besar muncul dari tikungan. Kilatan lampu tinggi truk tepat mengenai wajah Aruna. Ia memejam, tubuhnya kaku. Truk itu membunyikan klakson panjang, meraung seperti monster besi. Aruna menjerit, "Tolong, berhenti! Aku hamil! Tolong!" Truk berbelok sedikit, melintas tepat di sampingnya. Angin yang terbentuk menghantam tubuh Aruna, membuatnya terseret beberapa langkah sebelum jatuh ke genangan air yang dingin dan gelap. Aruna terdiam beberapa detik, nafasnya memburu, wajahnya pucat ketakutan. Harus bertahan. Demi anakku, aku tidak boleh mati di sini. Ia melangkah lagi, terpincang-pincang di tepi jalan tol, sendirian dalam malam yang ingin menelannya hidup-hidup. Namun dari kejauhan, sebuah lampu mobil mendekat perlahan, bukan mengancam, tapi seperti mencari seseorang. Sesuatu sedang berubah, pertolongan atau ancaman baru sedang menuju dirinya. Lampu mobil yang mendekat perlahan itu berhenti beberapa meter dari tubuh Aruna. Suaranya lebih halus, bukan deru mesin yang mengancam, tapi tetap membuat Aruna menegang ketakutan. Pintu mobil terbuka cepat. Arga, kepala keamanan Hotel Aruna Palace, keluar sambil memicingkan mata menembus hujan. Ia baru saja melakukan patroli rutin di sekitar area hotel, dan kebetulan lagi patroli di akses jalan tol menuju hotel ketika melihat sosok tergeletak itu menarik perhatiannya. Ketika cahaya senter menyapu tubuh perempuan itu, Arga membeku. Astaga, Bu Aruna! Aruna mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, bibirnya membiru. Tubuhnya menggigil keras. Arga, tolong aku. Ditinggalkan di sini. Arga berlari menghampiri. Lututnya langsung terbenam dalam genangan air. Ia memegang bahu Aruna, merasakan betapa dingin dan ringkih tubuh wanita itu. Arga panik. Ya Tuhan, siapa yang melakukan ini? Siapa yang tega membuang Nyonya Aruna di jalan tol? Aruna mencoba bicara, tapi suara yang keluar hanya patahan nafas. Arga mengusap wajahnya yang basah, entah karena hujan atau air mata, lalu menatap sekeliling, memastikan tidak ada bahaya lain. Lalu ia melihat sesuatu. Jejak ban mobil, bekas rem mendadak, tanda seseorang sengaja berhenti di titik itu. Arga menggenggam tangan. Jika ini ulah suaminya atau keluarganya, mereka akan kubongkar habis-habisan. Aruna merintih kecil, memegangi perutnya. Arga kembali fokus. Panik kembali menghantam dadanya. Bu, bagaimana kondisi bayi? Apakah sakit? Ada darah? Aruna menggeleng lemah, tapi tangannya tidak berhenti memeluk perutnya. Mereka dorong aku. Aku jatuh. Aku takut anakku kenapa-napa. Arga tidak menunggu. Ia menyelipkan satu tangan ke bawah lutut Aruna, satu lagi ke punggungnya, lalu mengangkat tubuh Aruna ke pangkuannya. Hujan mengguyur wajah mereka, namun Arga tidak peduli. Bu, mulai sekarang Anda tidak sendirian. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Anda lagi. Aruna bersandar lemah di dadanya,
Suaranya nyaris hilang. Mereka ingin aku hilang, Arga. Arga menutup matanya, menahan amarah yang membara. Aku tahu, tapi malam ini aku menemukanmu, dan aku akan memastikan mereka menyesal. Ia membawa Aruna masuk ke mobil, menutup dengan hentakan kuat, lalu menyalakan mesin. Sebelum mobil melaju, Arga menatap kaca spion, ke arah tempat Aruna tergeletak. Arga berbisik, "Tidak ada lagi yang akan membuangmu, selama aku masih hidup." Mobil kemudian melaju menerobos hujan, membawa Aruna menjauh dari kematian dan menuju badai baru yang menunggu untuk dihadapi. Mobil Arga melaju cepat menembus hujan malam. Wajahnya tegang, kedua tangannya menggenggam setir sekuat baja. Di kursi belakang, Aruna terbaring lemah, napasnya tersengal, bibirnya pucat. Tiba-tiba, Aruna menggeliat, memegangi perutnya, lalu tubuhnya terkulai. "Arga," suara lirih. "Arga, sakit, perutku, anakku." Dan kemudian kepalanya terjatuh ke samping, pingsan. Arga langsung menepikan mobil dengan hentakan, membuka pintu belakang, dan meraih tubuh Aruna dengan kedua tangan yang gemetar. Arga panik, suaranya pecah. "Astaga, Bu Aruna, bertahan, tolong buka mata." Ia menepuk lembut pipi Aruna, tapi tak ada respon. Tangannya meraba perut Aruna, masih terasa hangat dan tegang. Arga mengumpat pelan, penuh emosi. "Sial, mereka benar-benar hampir membunuhmu." Ia mengangkat Aruna kembali ke dalam mobil dan melaju lebih cepat lagi menuju rumah perlindungan Hotel Aruna Palace, sebuah fasilitas rahasia milik Aruna sendiri. Hanya sedikit staf terpercaya yang mengetahuinya. Tempat itu awalnya dibuat Aruna untuk melindungi wanita korban kekerasan. Ironisnya, kini ia sendiri menjadi korbannya. Ketika mobil berhenti di area parkir bawah tanah, beberapa staf keamanan malam yang loyal menghampiri. Reno, petugas keamanan. "Pak Arga, ada apa? Kenapa?" "Astaga, itu Bu Aruna?" Arga mengangkat tubuh Aruna dalam gendongan bridal carry, wajahnya penuh kecemasan. Arga tegas, penuh tekanan. "Siapkan ruang perawatan darurat, panggil perawat internal, dan nobody boleh tahu Nyonya Aruna ada di sini. Mengerti?" Staf langsung berlarian, wajah mereka panik. Arga membawa Aruna masuk melewati lorong-lorong sunyi yang hanya diterangi lampu kuning redup. Hujan masih terdengar di luar seperti ratapan malam. Ketika tiba di ruang perlindungan, Aruna meletakkan Aruna di atas ranjang putih. Ia menyingkirkan rambut basah dari wajah Aruna, menyentuh pipinya dengan hati-hati. "Arga," bisikan getir. "Bu, kenapa mereka tega? Apa salah Anda sampai dibuang seperti hewan?" Air mata Arga jatuh. Ia cepat menghapusnya, tak ingin staf lain melihat. Reno masuk membawa kotak P3K dan selimut tebal. "Reno, Pak Arga, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang..." Arga memotong, dingin. "Saya akan urus nanti. Fokus dulu selamatkan beliau." Lampu ruangan menyala lebih terang. Perawat internal masuk dengan cepat, memeriksa nadi Aruna, tekanan darahnya, dan kondisi janin. Perawat, dia kelelahan parah, hipotermia, dan stres berat. Tapi bayi masih bertahan. Arga menghembuskan nafas yang sejak tadi ia tahan. "Arga, terima kasih Tuhan." Ia duduk di kursi samping ranjang, menatap wajah pucat Aruna yang masih tak sadarkan diri. Arga berbisik penuh tekad. "Bu, aku tidak akan diam lagi, Bu. Keluarga itu sudah melewati batas. Mulai malam ini, aku akan menjadi tamengmu, dan mereka akan merasakan akibatnya." Di luar petir menyambar langit, seakan menegaskan dimulainya peperangan baru. Langit pagi masih kelabu ketika Fiona membuka pintu kamar kecil tempat Aruna beristirahat. Aroma obat-obatan bercampur keringat dingin memenuhi ruangan. Aruna terbaring pucat, napasnya pendek, tangannya menggenggam perut seolah menahan rasa sakit yang lebih dalam daripada sekedar luka fisik. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, ketakutan, atau seseorang. Fiona mendekat, suara langkahnya tajam memotong keheningan.
Kamu kehilangan banyak cairan lagi. Tekanan darahmu turun drastis. Bayimu kuat, tapi kamu tidak. Kamu harus menjauh dari stres dan orang-orang yang menyakitimu. Aku tidak bisa. Mereka pasti mencari aku. Aku tahu mereka belum selesai. Mereka siapa? Aruna, kamu harus bicara sebelum terlambat. Aruna membuka mulut, namun sebelum kata itu keluar, tubuhnya lunglai. Matanya mendadak kosong. Aruna? Astaga, Bu Aruna? Fiona memeluk bahu Aruna, merasakan betapa dinginnya kulit itu. Tiba-tiba selimut terangkat sedikit, dan Fiona melihat memar ungu kebiruan di sepanjang rusuk Aruna. Bukan jatuh, bukan kecelakaan. Ada yang memukulnya, berulang-ulang. Siapa yang melakukan ini padamu? Siapa monster itu? Mereka tidak akan berhenti. Kalau aku bicara, aku mati. Kalau aku diam, bayiku mati. Di luar terdengar gedoran pintu keras, membuat Fiona tersentak. Suara langkah sepatu banyak orang bergema di lorong panjang. Bukan warga, bukan keluarga. Langkah yang terlatih dan berat. Aruna memegang tangan Fiona, mencengkram dengan ketakutan yang begitu mentah. Fiona, jangan buka pintunya. Mereka sudah datang. Tahan dulu Aruna, aku di sini. Aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu. Namun suaranya sendiri dipenuhi keraguan, karena dari balik pintu terdengar suara dingin, familiar, dan mematikan. Bu Aruna, kami tahu Anda ada di dalam. Waktunya kembali. Aruna menangis tanpa suara, sementara Fiona berdiri di antara Aruna dan pintu, tahu bahwa apapun yang terjadi, pagi itu tidak akan berakhir damai. Hening yang menyesakkan memenuhi kamar itu. Aroma antiseptik tidak mampu menutupi bau ketakutan yang masih menggantung di udara. Fiona berlutut di samping ranjang, menatap wajah Aruna yang perlahan mulai siuman. Kelopak mata Aruna bergetar. Tubuhnya menegang sebelum akhirnya membuka mata, kosong, penuh trauma. Aruna, syukurlah kamu sadar. Jangan bangun dulu. Kondisimu belum stabil. Aku sudah memeriksa. Luka memarmu makin parah. Aruna menarik nafas tajam, menahan sakit. Air matanya jatuh tanpa suara. Kenapa mereka tega? Apa salahku sampai harus dihukum seperti ini? Fiona menggenggam tangan Aruna, merasakan getaran ketakutan yang menular. Sebelum ia menjawab, pintu kamar terbuka perlahan. Arga masuk, wajahnya tegang, rahangnya terkunci, seperti menahan amarah yang siap meledak. Aruna terkejut, tubuhnya merapat mundur ke sandaran ranjang. Aku tidak datang untuk menakutimu. Aku minta maaf. Seharusnya kami lebih cepat melindungimu. Aruna menggigil. Mereka akan kembali. Mereka tidak akan berhenti. Aku tahu apa yang mereka inginkan. Mereka ingin aku hilang. Arga mengangkat wajahnya. Ada sesuatu di matanya. Rasa bersalah dan tekad yang mengeras seperti baja. Kami semua di hotel ada untukmu. Kamu bukan sendirian. Selama kamu di sini, tidak ada satupun yang bisa menyentuhmu. Namun kata-katanya belum sempat menenangkan ketika lampu kamar berkedip. 2 kali, 3 kali. Fiona memegang lengan Arga, wajahnya pucat. Arga, itu kode darurat dari lantai bawah. Ada yang masuk, tanpa izin. Arga berdiri tegak, seakan nalurinya langsung berubah menjadi mode bertarung. Tutup pintunya, kunci, jangan buka untuk siapapun. Aruna panik, nafasnya tersengal. Arga, mereka menemukan aku. Arga, mereka... Buk! Sebuah dentuman keras mengguncang pintu lorong, membuat dinding bergetar. Fiona memekik kecil. Suara langkah berat mendekat. 5, 6 orang. Senyap, terlatih, tidak wajar. Seperti bayangan gelap yang dikirim khusus untuk satu tugas. Mengambil Aruna kembali. Arga mundur 1 langkah, berdiri di depan Aruna dan Fiona. Tubuhnya tegap, rahangnya mengeras. Kalau mereka berani masuk, mereka tidak akan keluar utuh. Dan dentuman kedua membuat semua orang menahan nafas karena pintu kamar mulai retak di sudutnya. Setelah pintu luar bergetar seperti hendak dihempaskan seseorang, Arga langsung bergerak cepat. Naluri pengamanan yang selama ini terlatih mengambil alih kendali tubuhnya. Aruna gemetar hebat, memegangi perutnya. Napasnya naik turun tak beraturan. Aruna, ikut aku. Sekarang.
Ia membuka panel kayu kecil di balik lemari, menyibakkan pintu besi sempit, ruang persembunyian darurat yang hanya staf keamanan tahu. "Arga, aku takut." "Aku tahu, tapi kau harus tetap sadar. Demi bayimu." Aruna menggigit bibir, menahan tangis. Arga mengangkat tubuhnya dengan hati-hati dan menyelipkannya ke dalam ruang sempit itu. Cahaya redup menyorot wajah Aruna yang penuh luka dan ketakutan. Pintu lorong diketuk keras lagi, 2 kali. Kali ini diiringi suara lelaki asing. "Kami hanya butuh wanita itu. Serahkan dia dan tidak akan ada yang terluka." Fiona menggertakkan giginya. Ia bergegas ke komputer medis, tangannya bergerak cepat menutup data. "Aku hapus semua rekam medis Aruna dari sistem. Nama, hasil pemeriksaan, semuanya. Mereka tidak akan menemukan apapun, bahkan kalau mereka punya akses keluarga." Arga meliriknya sekilas. "Bagus, waktu kita tinggal sedikit." Fiona membuka file terakhir, rekam kehamilan Aruna dan menghapusnya sampai jejak digitalnya benar-benar hilang. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Aruna dari balik ruang tersembunyi berbisik lirih, suaranya pecah. "Mereka akan cari sampai dapat. Dimas tidak akan berhenti sampai aku hilang dari hidupnya." Arga menutup pintu besi pelan, meninggalkan celah kecil agar Aruna tetap bisa bernapas. "Kalau dia ingin kau hilang, aku akan pastikan kau justru bertahan." Tiba-tiba, brak, pintu kamar terbuka paksa. 3 pria berpakaian gelap masuk. Tatapan mereka dingin dan penuh tujuan. Arga berdiri di depan mereka. Tubuhnya tegang, namun matanya membara. "Pria hitam satu, langsung saja. Di mana perempuan itu?" "Tidak ada di sini, dan kalian sudah melewati batas." Ketegangan memuncak. Fiona mundur 3 langkah, memegang benda tumpul untuk berjaga. Beberapa detik itu terasa seperti perang kecil, dan semua berpulang pada satu hal. Apakah mereka menemukan ruang rahasia itu atau tidak? Aruna di balik pintu besi menggenggam perutnya. Air matanya jatuh. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Tolong, jangan biarkan mereka menemukan aku. Tolong." Di ruang kerja mewah keluarga Arya Satya, lampu kristal bersinar lembut, kontras dengan hati para penghuninya yang gelap. Dimas berdiri di depan jendela besar, menatap kota malam. Hujan tipis turun, seolah memandikan kejahatan yang ia lakukan. Ia tersenyum kecil, senyum kemenangan seorang pria yang yakin telah menyingkirkan istrinya selamanya. Dimas menghela napas puas. Akhirnya beres. Aruna tidak akan kembali. Tidak ada yang menemukan mayat yang tidak ada. Ia tertawa kecil. Tawa dingin, tawa seseorang yang sudah kehilangan kemanusiaan. Nadira masuk perlahan dari balik pintu, mengenakan gaun satin merah, senyumnya begitu licin seperti racun yang disamarkan menjadi madu. "Jadi, dia benar-benar hilang ya?" Ia mendekat dan menempelkan tubuhnya pada lengan Dimas. "Kamu pemilik tunggal hotel itu sekarang kan?" "Tentu, semua sahamnya otomatis jatuh padaku. Warisannya, kekayaannya, seluruh aset hotel." Ia memegang dagu Nadira, menatapnya penuh kesombongan. "Dan tidak ada satupun yang akan mempertanyakan kepergiannya. Aruna tidak punya keluarga, tidak punya siapapun." Nadira tertawa pelan, tatapan matanya berkilat penuh ambisi. "Hebat sekali. Apa suami sebaik kamu tidak pantas mendapatkan istri yang lebih sempurna?" Ia menariknya ke pelukan, kedua matanya menyala, penuh nafsu kekuasaan. "Aku sudah lama memilihmu. Aruna hanya batu penghalang." Ia mencibir. "Kau tahu, dia sempat menangis seperti anak kecil, memohon, tapi itu membuatku semakin ingin menyingkirkannya." Nadira memutar bola mata sambil tertawa pendek. "Lemah, makanya dia tidak cocok menjadi nyonya besar." Mira dan Rani masuk tiba-tiba tanpa mengetuk. Wajah mereka penuh kepuasan, seperti menonton drama yang berakhir sesuai harapan. "Bagus, akhirnya rumah ini bersih dari perempuan tak berguna itu." "Kak, dengan Aruna lenyap, citra keluarga kita kembali. Tidak ada lagi menantu memalukan." Mereka berempat berdiri, bersulang dengan gelas anggur merah. Sebotol mahal terbuka, seolah menandai pesta kematian yang tidak pernah diumumkan. Dimas mengangkat gelas. "Untuk masa depan baru, untuk kekuasaan keluarga kita." Tapi, tepat ketika gelas-gelas itu bersentuhan, suara petir mengguntur keras, seperti peringatan.
Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa wanita yang mereka anggap sudah hilang sedang bernafas, tersembunyi, terluka, namun masih hidup. Dan ketika kebenaran kembali, merekalah yang akan berlutut. Pagi buta, rumah besar keluarga Arya Satya sudah dipenuhi bisik-bisik. Bukan bisik kehilangan, tapi bisik tentang skandal yang sengaja diciptakan. Mira dengan wajah tanpa rasa bersalah, duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel, mengirim pesan ke banyak orang seperti seorang komandan menyebar perintah perang. Dialog dan aksi. Mira tersenyum tipis sambil mengetik. Sudah, kirim. Sekarang semua orang akan percaya bahwa Aruna kabur membawa uang hotel. Rani yang duduk di sebelahnya menyilangkan kaki dengan angkuh. Kak Mira, rumor begini cepat sekali menyebar. Besok berita kecil ini bisa jadi gosip besar. Itu tujuan kita. Ia meneguk kopinya dengan elegan, seolah tidak sedang merusak hidup orang lain. Ketika seseorang hilang dan namanya kotor, tidak ada yang peduli mencari. Nadira masuk sambil memeriksa ponselnya. Senyumnya melebar. Lihat, grup keluarga besar sudah heboh. Ia membaca keras-keras dengan nada mengejek. Aruna kabur dengan uang perusahaan. Malu-maluin. Hahaha, berhasil. Mira mendengus puas. Bagus, biarkan dunia percaya dia pencuri. Dengan begitu, tidak ada simpati yang tersisa untuknya. Dimas berjalan turun dari tangga, mengenakan jas rapi. Wajahnya datar, namun matanya memperlihatkan kepuasan gelap. Apa semua sudah jalan? Tentu, semua orang sudah dapat pesan. Aruna kabur, membawa uang puluhan juta, dan meninggalkanmu. Publik membenci perempuan yang meninggalkan rumah tangga, Kak. Ia tertawa sinis. Apalagi ibu hamil yang kabur bawa uang. Jahatnya sudah sempurna. Dimas menahap nafas panjang, berpura-pura sedih. Ya Tuhan, Aruna tega sekali. Bagaimana aku harus menjelaskan ini ke para investor? Nadira menepuk dada Dimas dengan genit. Tenang sayang, kamu korban di mata mereka sekarang. Semua simpati jatuh ke kamu. Mira berdiri, berjalan ke tengah ruangan seperti seorang ratu yang baru memenangkan pertempuran. Biarkan dunia menginjak-injak nama Aruna. Semakin banyak yang membencinya, semakin jauh ia dari hotel, dari warisan, dari kekuasaan. Rani mengangguk. Nadira tersenyum sakit. Dimas memandang keluar jendela, yakin langkahnya tidak akan pernah terbongkar. Tapi, di balik perlindungan hotel, Aruna yang mereka fitnah sedang bernafas dan perlahan mengetahui kebohongan yang disebarkan. Keheningan itu seperti janji. Jika Aruna kembali, merekalah yang akan dihancurkan oleh kebenaran. Ruang rapat direksi hotel mewah itu biasanya dipenuhi wangi parfum mahal dan suara diskusi bisnis. Namun pagi ini, udara terasa lebih berat, lebih tegang, seperti badai yang menahan diri sebelum menghantam. Dimas melangkah masuk dengan percaya diri, seolah tak ada dosa yang membebani bahunya. Ia duduk di kursi direktur utama, kursi yang seharusnya dimiliki Aruna. Para direktur saling pandang, bingung, ragu, namun tidak berani berbicara. Pintu terbuka lagi. Arga masuk. Tubuhnya tegap, langkahnya tegas, sorot matanya gelap menahan amarah. Dialog dan aksi. Dimas tersenyum tipis. Arga, bagus kamu datang. Kita mulai rapat sekarang. Aku ingin kamu memimpin presentasi keamanan baru hotel. Arga tidak bergerak. Matanya dingin. Dingin seperti seseorang yang sudah tahu kebenaran. Tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Suara Arga memecah ruangan seperti pecahan kaca. Semua direktur terpaku. Tidak ada yang pernah menolak Dimas. Dimas mengerutkan dahi, tidak percaya seseorang berani menantangnya. Apa maksudmu? Aku pemilik hotel sekarang. Aku memberi perintah. Arga mendekat satu langkah. Napasnya pelan, namun tiap kata keluar seperti pisau. Perintah saya, hanya dari pemilik sah hotel ini. Ia menatap tajam. Bu Aruna Arya Satya. Ruangan langsung membeku. Beberapa direktur menahan napas. Dimas memukul meja keras.
Aruna sudah pergi. Dia kabur. Dia pencuri. Apa kamu tuli? Arga tidak mundur sedikit pun. Yang kabur adalah rasa kemanusiaanmu. Ia memiringkan kepala, menatap dalam. Dan kabar fitnah itu tidak akan mengubah fakta hukum. Dimas bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Kau berani melawan aku. Kau hanya kepala keamanan. Benar. Ia menatap langsung ke mata Dimas. Tapi aku juga orang pertama yang disumpah menjaga keselamatan pemilik hotel. Ia mendekat, suaranya semakin pelan namun mengancam. Dan pemilik itu bukan kamu. Bisik-bisik para direktur terdengar pelan. Ketegangan itu seperti dua hewan buas saling menantang. Dimas menggebrak meja lagi. Aku akan pecat kamu. Arga tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa ketakutan, tapi ancaman balik. Silahkan, tapi ingat, aku satu-satunya orang yang tahu hal-hal yang tidak akan kamu inginkan keluar. Seketika wajah Dimas berubah pucat. Rapat itu berakhir bukan dengan keputusan, tapi dengan perang dingin yang baru dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak Aruna hilang, Dimas merasa takut. Pintu utama Hotel Bintang 5 itu terbuka perlahan. Disambut hembusan AC yang wangi dan gemerlap chandelier. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Langkah yang bergema di lantai marmer bukan langkah biasa. Itu langkah milik seseorang yang dulu disingkirkan dan kini kembali sebagai badai yang tak bisa dihentikan. Gaun hitam panjang membungkus tubuh Aruna dengan anggun. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya tenang, namun matanya tajam dan dingin seperti pedang. Setiap langkahnya membawa wibawa yang membuat udara di lobi terasa menegang. Resepsionis yang sedang sibuk tiba-tiba terdiam, matanya melebar. Resepsionis, gugup. Bu, Aruna? Aruna tidak menjawab. Ia hanya memberi senyum tipis. Senyum yang tidak pernah dilihat staf sebelumnya. Bukan senyum lembut, tapi senyum milik seseorang yang kembali mengambil tahtanya. Dalam beberapa detik, seluruh staf yang berada di lobi, bellboy, cleaning service, supervisor, bahkan manajer shift, langsung berdiri dan menunduk dalam-dalam. Selamat datang kembali, Bu Aruna. Arga muncul dari belakang. Napasnya lega, namun tetap menjaga sikap formal. Ia memberi hormat dengan tangan di dada. Kami siap menjalankan perintah Anda. Aruna melangkah melewati mereka semua. Gaunnya berayun pelan, elegan, namun membawa ancaman sunyi. Aruna, pelan namun tegas. Terima kasih telah menjaga tempat ini selama saya menghilang. Beberapa staf menelan ludah, tidak berani menatap. Arga berjalan di sampingnya, suaranya ditahan rendah. Kabar kepulangan Anda akan sampai ke telinga Dimas dalam hitungan menit. Aruna berhenti. Ia memandang kaca besar yang memantulkan dirinya. Bukan wanita lemah yang dibuang di jalan tol, tapi ratu yang kembali dari kematian. Aruna, dingin. Biarkan dia tahu. Biarkan seluruh keluarga Arya Satya tahu. Aku tidak lagi datang sebagai istri yang disisihkan. Ia menatap pintu lift yang terbuka. Tapi sebagai pemilik sah yang akan mengambil kembali segalanya. Para staf menatap punggung Aruna dengan rasa kagum dan takjub. Ada aura baru padanya, tenang, gelap, berbahaya. Saat pintu lift tertutup di belakang Aruna, satu kalimat berbisik di seluruh lobi. Bu Aruna, kembali. Dan di tempat lain, Dimas akan segera menyadari bahwa hantu yang ia kira sudah mati, kini berjalan kembali menuju tahtanya. Ruang rapat direksi dipenuhi kesunyian yang menekan. Lampu gantung kristal berkilau, namun tidak mampu menghangatkan suasana beku yang muncul sejak Aruna memasuki ruangan. Ia berdiri tegak di tengah, mengenakan setelan hitam yang menegaskan kembalinya ia sebagai sosok yang berbeda dari dulu. Dingin, tajam, berwibawa, seperti seseorang yang baru pulang dari neraka. Pintu terbuka keras. Dimas dan Nadira masuk tergesa-gesa. Wajah keduanya pucat pasi. Dimas terjengang. Aruna, mustahil. Kamu masih hidup. Aruna tidak bergerak.
Ia hanya menatap, mata hitamnya seperti jurang tak berdasar. Aruna, tegas, rendah. Duduk. Itu bukan permintaan, itu perintah. Dimas menelan ludah, lalu duduk. Nadira berdiri di belakangnya, tubuhnya sedikit gemetar. Arga berada di sisi ruangan seperti bayangan setia yang siap melindungi. Aruna menekan remote, layar proyeksi turun perlahan, membuat detak jantung semua orang bertambah cepat. Rekaman CCTV mulai diputar. Nadira merangkul Dimas di lorong karyawan. Dimas mencium bibirnya. Mereka masuk ke kamar hotel yang seharusnya digunakan untuk tamu VIP. Suara desahan tawa mereka terdengar samar. Direksi berbisik, kaget. Ya Tuhan, ini pelanggaran fatal. Berani sekali mereka. Nadira menjerit kecil. Nadira gemetar. Matikan itu, matikan. Aruna dingin. Kau tidak berhak memberi perintah. Dimas bangkit setengah tubuh. Aruna, ini tidak seperti... Aruna memotong. Kau ingin bilang ini editan? Ia mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari Dimas. Atau kau ingin bilang aku salah paham tentang tubuh istriku diseret, dilempar ke jalan tol saat hamil? Direksi terhenyak. Beberapa menutup mulut. Syok. Dimas kehilangan warna wajahnya. Aruna menutup rekaman lalu menepuk map tebal yang sudah disiapkan di meja. Ini laporan lengkap penyalahgunaan jabatan, manipulasi keuangan, dan bukti perselingkuhan kalian. Ia menatap seluruh ruangan. Aku tidak kembali untuk meminta penjelasan. Nadanya naik perlahan, seperti badai yang sedang membangun kekuatan. Aku kembali untuk menagih hakku dan menghukum kalian. Nadira mulai menangis. Aruna menatapnya tajam. Kalian menginjak aku saat aku hamil. Kalian mencoba menghancurkan hidupku. Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih menakutkan dari amarah. Tapi, aku bukan wanita yang bisa dihancurkan. Dimas tertunduk, Nadira terisak. Direksi menatap Aruna dengan hormat bercampur takut. Ratu telah kembali, dan ini baru langkah pertama dalam perang panjangnya. Ruang rapat terasa semakin sempit. Udara seperti berhenti bergerak. Di dinding, layar masih menampilkan rekaman perselingkuhan yang sudah menghancurkan reputasi Dimas dan Nadira. Detik demi detik yang memuakkan. Dimas menghentakkan meja. Kursi bergetar. Staf di belakang langsung terpaku, tak berani bernapas. Dimas membentak, suara bergetar marah. Aruna, matikan videonya. Kau mau apa? Menghancurkan hidupku? Aruna berdiri tenang. Tangan di belakang tubuh, ekspresinya dingin seperti eksekutor sebelum menarik belatuk. Hidupmu hancur karena ulahmu sendiri. Aku hanya menyingkapkan apa yang kau sembunyikan. Nadira menggigil. Kedua tangannya menutupi wajah, air mata berlinang tanpa henti. Aku, Bu Aruna, saya mohon, jangan... Aruna menatapnya tajam. Tatapan yang cukup membuat seluruh ruangan menciut ketakutan. Kau menangis sekarang, di belakangku kau tertawa sambil merobek rumah tanggaku. Dimas meraih tangan Nadira, namun lebih mirip memaksa agar wanita itu diam. Dimas, dengan suara mendesis. Hentikan tangisanmu Nadira, kau membuat semuanya makin buruk. Gelombang bisik-bisik muncul di antara para manajer. Parah sekali. Dia benar-benar ketakutan. Dimas habis sudah. Dimas menoleh ke mereka dengan mata liar. Kalian semua diam, kalian bekerja untukku. Arga melangkah maju, wajahnya datar, tapi nada suaranya adalah pisau yang siap menusuk. Salah, kami bekerja untuk pemilik sah, Bu Aruna. Dimas menelan ludah. Ketakutan mulai menggerogoti egonya yang selama ini menjulang. Aruna, apa yang kau inginkan? Mau memecatku? Mau memenjarakanku? Bilang. Aruna berjalan mendekat perlahan. Langkahnya bergema di ruangan, setiap hentakan seperti palu godam ke mental Dimas. Yang aku inginkan sederhana, kebenaran dan keadilan. Nadira hampir jatuh berlutut. Dia terisak, tak mampu menahan tekanan. Saya mohon, jangan laporkan saya. Dimas bilang semuanya akan baik-baik saja. Dia bilang Bu Aruna tidak akan kembali. Dimas membelalak. Dimas, berteriak Dimas. Tutup mulutmu Nadira. Aruna mengangkat satu alis. Jadi begitu. Kau yakin aku tidak akan kembali? Kau yakin aku sudah kalah? Dimas terdiam. Wajahnya memerah, lalu pucat. Persis orang yang sadar bahwa jerat sudah melingkar di lehernya. Aruna,
Kau mengkhianati istrimu saat dia mengandung anakmu. Kau menghancurkan rumah tanggamu. Sekarang, kau pikir bisa menyelamatkan dirimu dengan berteriak. Dimas menggenggam rambutnya frustasi. Aku hanya tersesat. Kau bukan tersesat. Kau memilih jalan itu. Nadira menangis semakin keras. Aruna mendekatkan wajahnya ke arah mereka. Aruna, dingin, mematikan. Kalian berdua akan mempertanggungjawabkan semuanya. Hari ini, permainan kalian tamat. Ruangan sunyi. Tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang berani menatap Aruna. Dimas terpojok. Nadira ketakutan. Dan perang baru saja mulai. Rapat direksi baru saja berakhir. Pintu ruang rapat tertutup keras, memantulkan wajah lelah dan hancur dari Dimas yang turun dari kursi dengan langkah gemetar. Seluruh direksi menghindari tatapannya. Namanya kini tercoreng, statusnya diguncang. Ia bukan lagi suami berkuasa, melainkan pria yang seluruh kebodohannya dipertontonkan di layar CCTV. Di luar ruangan, Aruna sudah menunggu, berdiri anggun dengan tatapan dingin yang menembus jiwa. Dinas menunduk, suara pecah. Aruna, tolong dengarkan aku. Semua ini, kau sudah bicara cukup. Sekarang saatnya kau mendengar. Dimas memejamkan mata. Rasa malu, takut dan terpojok meremas dadanya. Tiba-tiba Mira masuk. Wajah merah, napas cepat. Suaranya memecah ketegangan. Kalian semua ditipu. Aruna ini gila. Gila karena hamil. Semua ini cuma dramanya. Semua orang terdiam. Direksi menoleh. Arga langsung mengepalkan tangan. Aruna menaikkan alis, perlahan berbalik. Aruna gila karena hamil? Mira mendekat, histeris, mengabaikan tatapan ngeri staf lain. Kau hilang berhari-hari lalu datang membawa fitnah ini. Kau emosional, tidak stabil. Kau membuang Dimas dan keluarganya seperti sampah. Kau... Aruna memotong, suaranya pelan namun membunuh. Mira, kau panik karena posisimu akan ikut tenggelam bersama Dimas, bukan? Mira terdiam sepersekian detik. Ketakutan asli muncul di balik mata marahnya. Aruna mendekat setapak demi setapak, hingga jaraknya hanya sejengkal. Kau menyebutku gila karena hamil. Tapi yang bertingkah liar di sini, yang menjerit tanpa kendali, itu kau. Dimas mencoba ikut campur, suaranya parau. Bu Mira, hentikan. Kau justru memperburuk keadaan. Mira memandang Dimas dengan putus asa. Apakah kau lebih percaya wanita itu daripada aku? Setelah apa yang terjadi hari ini, aku bahkan tidak percaya diriku sendiri. Aruna tersenyum tipis melihat Dimas runtuh. Fiona masuk, membawa tablet berisi rekam medis. Jika Bu Mira ingin bicara soal ketidakstabilan, kami punya catatan siapa yang membuat Aruna hampir kehilangan bayinya. Mira memucat. Aruna dingin. Kau ingin perang fitnah? Aku punya fakta. Mira melangkah mundur, terpojok. Mulai hari ini, kau keluar dari hotelku. Di belakang mereka Dimas jatuh berlutut, wajahnya kacau, ditinggalkan, dipermalukan, dihancurkan. Dan Mira, kedoknya runtuh bersamaan. Malam turun pelan di rumah perlindungan hotel. Angin menerpa jendela, membuat tirai berkibar seperti bisikan ancaman. Di dalam kamar, Aruna tertidur, wajah pucat namun tenang. Infus di sampingnya menetes stabil. Di balik pintu yang terbuka sedikit, seseorang mengendak, nafasnya pendek, matanya menyala oleh iri dan kebencian. Nadira. Ia melangkah masuk perlahan, tumitnya tak bersuara di lantai. Tatapannya menajam pada selang infus. Bibirnya mencebik, kau harusnya tetap hilang. Kenapa kau kembali dan merusak semuanya? Ia menyentuh selang infus itu dengan jari gemetar. Tidak memutusnya, tidak melakukan sesuatu yang berdarah. Hanya memutar pengaturan kecil yang bisa membuat kondisi Aruna memburuk tanpa terlihat. Cukup, kau lemah. Sekali saja, aku yang menang. Tapi sebelum ia sempat menarik tangannya, sebuah tangan kuat menahan pergelangan tangannya keras. Suara berat bergema. Apa yang kau lakukan? Nadira membekuh. Perlahan ia menoleh dan wajahnya langsung memucat. Arga berdiri di belakangnya. Wajahnya gelap, matanya menyala seperti bara. Arga menekan setiap kata. Kau berani menyentuh Nyonya Aruna. Nadira mencoba melepaskan diri. Arga, ini bukan apa yang kau pikir. Arga menariknya menjauh dari ranjang. Nafasnya berat menahan amarah. Kau kira aku buta?
Kau kira kamera keamanan tidak merekamu masuk? Kau kira aku akan diam sementara kau mencoba menyabotase kondisi ibu pemilik hotel? Nadira panik, tubuhnya bergetar. Aku cuma ingin bicara. Aku tidak bermaksud. Arga menggebrak meja kecil hingga alat medis berguncang. Suara itu membuat Nadira tersentak. Hampir menjerit. Kau hampir membuat ibu dan bayinya dalam bahaya. Satu sentuhan lagi, ia mendekat. Suaranya rendah seperti ancaman maut. Aku seret kau ke polisi malam ini juga. Nadira langsung menangis. Bukan karena menyesal tapi takut tertangkap. Tolong, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Satpam sudah kupanggil. Kau keluar dari ruangan ini sekarang atau kutarik kerah bajumu. Langkah Nadira goyah saat diusir keluar. Wajahnya hancur. Rencana liciknya gagal. Begitu pintu tertutup keras, Arga duduk di samping ranjang Aruna. Ia memeriksa infus dengan hati-hati. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi, Nyonya Aruna. Di balik tirai, Aruna membuka mata perlahan. Menatap Arga dengan campuran syok dan lega. Sebuah intrik baru telah terungkap. Dan perang di keluarga Dimas baru saja memasuki babak yang jauh lebih gelap. Beberapa menit setelah Nadira diusir, Aruna tiba-tiba menggeliat kesakitan. Nafasnya tercekik, tangan otomatis mencengkeram perutnya. Arga, perutku sakit, sangat sakit. Arga langsung berdiri, wajahnya berubah pucat. Fiona, cepat, masuk. Pintu terbuka keras. Fiona berlari masuk, masih mengenakan seragam medis, rambutnya sedikit berantakan karena dikejar waktu. Begitu melihat tubuh Aruna meringkuk, wajah Fiona langsung berubah tegang. Infusnya berubah pengaturannya. Siapa yang menyentuh ini? Arga menggeram, suaranya rendah, penuh amarah tertahan. Nadira, aku memergokinya. Fiona menatap Aruna yang mulai berkeringat dingin. Tanpa membuang waktu, ia membuka tas medis dan memasang alat cek cepat. Detak jantung bayi melemah, tekanan darah ibu turun, kita tidak punya banyak waktu. Aruna mencoba bicara, suaranya parau. Tolong, bayi saya, jangan biarkan mereka menang. Fiona memegang bahu Aruna dengan tegas. Kau dengar aku, Aruna, bayi ini kuat, kau kuat, tapi kau harus tetap sadar, jangan tidur. Arga mondar-mandir gelisah, pukulan keras dari rasa marah dan ketakutan bercampur jadi satu. Apa yang bisa kulakukan? Ambil oksigen portable, cepat. Arga langsung berlari ke lemari medis, tangannya gemetar. Ia kembali membawa tabung oksigen dan masker. Fiona memasang masker itu ke wajah Aruna. Hirup perlahan, jangan panik, aku bersamamu. Aruna menatap Fiona, matanya berkaca-kaca karena takut. Jika terjadi apa-apa sama aku, lindungi bayi ini. Arga membanting tangan ke meja. Suara itu memecah ruangan. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Tidak di bawah penjagaanku. Siapapun yang menyentuhmu lagi akan berurusan denganku dan polisi. Aruna mencoba tenang, tapi tubuhnya tetap gemetar. Fiona memeriksa detak jantung lagi, lalu menghembuskan nafas berat. Detak jantung bayi naik, stabil. Kau aman untuk saat ini. Arga akhirnya jatuh duduk, menutupi wajah dengan satu tangan karena lega. Aruna menatap Fiona yang masih bekerja. Terima kasih, kau menyelamatkan kami. Fiona menatap Aruna dan Arga bergantian. Ini belum selesai. Jika Nadira berani melakukan ini sekali, dia bisa melakukannya lagi. Arga mengangkat wajah, mata menyala marah. Kali ini, aku pastikan dia tidak hanya diusir, dia akan dipenjara. Ruangan itu sunyi, kecuali suara detak monitor bayi yang kembali stabil. Tanda bahwa perang melawan keluarga Dimas baru saja memasuki babak paling mematikan. Kondisi Aruna perlahan membaik. Ia kini sudah bisa berjalan pelan, ditemani Fiona dan Arga. Hari itu seluruh Dewan Direksi berkumpul di ruang rapat utama, menghadiri agenda khusus yang Aruna sendiri tetapkan. Begitu pintu terbuka, semua orang berdiri. Aruna melangkah masuk dengan tubuh lemah namun aura menggetarkan. Wajah dinginnya membuat ruangan terasa seperti ruang sidang. Di meja ujung, Dimas, Nadira, Rani, dan Mira duduk berjejer. Wajah mereka penuh kecemasan. Aruna mengambil posisi di kursi kepala rapat. Aruna, tegas, tajam. Agenda rapat hari ini. Pengadilan keluarga. Seluruh direksi langsung berbisik terkejut. Dimas berdiri panik. Aruna, tidak perlu. Aruna menyambar. Duduk. Dimas langsung terdiam.
Aruna membuka berkas tebal bertuliskan tindakan disiplin dan kejahatan internal. 1. Kasus Dimas Arya Satya. Dimas, kau membuangku di jalan tol saat aku hamil. Kau memeras staf. Kau berselingkuh di dalam properti hotel milikku. Aruna menunjuk layar. CCTV Dimas Nadira muncul. Direksi terkejut. Dimas gemetar. Aku bisa jelaskan. Kau dipecat dari semua jabatan, mulai detik ini. Dimas membeku, wajahnya seputih kertas. 2. Kasus Nadira. Aruna menoleh pada Nadira yang menunduk ketakutan. Nadira, kau menyabotase infusku, tindak kriminal terhadap ibu hamil. Nadira menggeleng keras. Aku tak bermaksud. Arga menggebrak meja. Aku memergokimu. Nadira terisak. Kau dipecat, dan laporan polisi sudah disiapkan. Tangis Nadira pecah. 3. Kasus Rani. Rani, penghinaan, manipulasi staf, fitnah internal. Rani berdiri, wajah merah. Rani, kau cuma wanita lemah yang... Aruna menusuk. Kau dipecat. Rani terkunci tanpa kata. 4. Kasus Mira. Mira mencoba tersenyum palsu. Aruna, aku ibumu. Kau tidak akan... Aruna menatapnya seperti hakim memandang terdakwa. Kau menyebutku gila karena hamil. Kau menyebarkan fitnah ke publik. Mira terdiam. Wajah mengeras menahan takut. Aku menuntutmu balik atas pencemaran nama baik. Perkara ini akan masuk pengadilan negeri. Seluruh direksi membelalak. Mira, bisik gemetar. Aruna, jangan lakukan ini. Aku tidak memulai perang ini, Mira, tapi aku akan mengakhirinya. Ruang rapat terdiam. Aruna berdiri perlahan di topang Arga. Rapat selesai, dan keluarga yang menghinaku resminya bukan lagi bagian dari hidupku. Hari itu, untuk pertama kalinya, keluarga Arya Satya bertekuk lutut di hadapan wanita yang dulu mereka injak. Ruang tamu keluarga besar itu penuh. Lampu kristal berkilau seperti mata-mata yang menunggu tumbal. Semua duduk kaku, kecuali Aruna, yang berdiri di tengah dengan tatapan dingin bak hakim yang baru saja memutuskan vonis mati. Baik, mari kita akhiri sandiwara kalian. Ia menepuk remote. Layar besar menyala. Video, rekaman, chat, transfer ilegal. Satu persatu bukti diumbar tanpa ampun. Dimas pucat, bibir bergetar. Nadira menutup mulut, hampir terjatuh. Rani terisak, tapi tak ada belas kasihan. Mira berdiri dengan rahang menegang, namun matanya panik. Paman Wirya menghentak meja. Astaga, kalian mencuri, memfitnah, bahkan hampir membunuh karakter Aruna. Bibi Ratna menatap jijik. Keluarga macam apa kalian? Aruna melangkah maju, tatapannya menusuk. Sebelum kalian semua berbicara, dengarkan dulu. Ia memutar rekaman terakhir. Suara Mira, jelas, tanpa ruang untuk alasan. Mira di rekaman. Aruna itu harus jatuh, biarkan dia hancur, lalu kita ambil semuanya. Hening, lalu ledakan. Paman Wirya, keluar, kalian bukan keluarga kami lagi. Dimas mencoba mendekati. Aruna, beri aku kesempatan. Aku hanya... Aruna menepis tangannya keras. Kesempatan. Saat aku terkapar, kalian tertawa. Saat namaku dicaci, kalian diam. Saat mereka merampok perusahaanku, kalian menutup mata. Kami butuh uang, bukan... Berhenti berbohong. Ini bukan soal uang, ini soal kerakusan. Rani menangis. Kak, tolong, jangan usir kami. Kami tak punya tempat. Aruna menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum sinis. Persis seperti saat kalian mencoba menyingkirkan aku dari rumah ini. Ia menunjuk pintu dengan dingin. Keluar, sekarang, sebelum aku memanggil satpam. Keluarga besar berdiri, membentuk barisan seakan mengusir penjahat. Mira menatap Aruna dengan kebencian basah. Kau pikir kau menang? Aruna menunduk sedikit, suaranya setajam belati. Aku tidak menang, aku cuma mengambil kembali apa yang kalian coba curi. Mira menggenggam tangan, tapi pintu tertutup di depan wajahnya.
Untuk pertama kalinya, mereka merasakan dinginnya penolakan yang pernah mereka berikan padanya. Aruna menarik nafas panjang. Kini, kalian merasakan apa yang kalian lakukan padaku. Dan seluruh ruangan menyaksikan bagaimana satu perempuan yang pernah diinjak, kini berdiri di puncak, memecah keluarga yang dulu ingin menghancurkannya. 3 bulan berlalu sejak pengusiran besar itu. Rumah utama kini sunyi namun damai. Dan malam itu, jeritan pertama bayi laki-laki terdengar. Jernih, kuat, dan seperti menampar seluruh masa lalu. Aruna terbaring lemah namun tersenyum bahagia, memeluk putranya. "Selamat datang, Nak. Kau lahir bukan untuk menjadi korban, tapi pewaris kekuatan." Pintu rumah sakit tiba-tiba dibuka keras. Dimas masuk dengan wajah kacau, mata sembab seolah dunia baru saja menghukumnya. "Aruna, Aruna kumohon, izinkan aku melihat." Bodyguard menghalangi, tapi Aruna mengangkat tangan. "Biarkan, aku ingin mendengar kebohongannya untuk terakhir kali." Dimas melangkah mendekat, lututnya gemetar. "Maafkan aku hancur tanpa kamu. Aku ingin kembali. Aku ingin jadi ayah bagi anakmu." Aruna menggeser selimut bayinya, menatap Dimas tanpa emosi. "Anakku tidak butuh ayah sepertimu." Dimas tersentak, wajahnya runtuh seperti kaca yang dilempar dari lantai 20. "Aku berubah, Aruna. Aku sudah sadar. Mira meninggalkanku. Nadira kabur. Aku sendirian. Kumohon." Aruna tertawa kecil, dingin, mematikan. "Kau tidak datang karena cinta. Kau datang karena kehilangan sandaran." Dimas terisak, memegangi ranjang. Aku menyesal." "Menyesal?" Ia mencondongkan badan. "Kau hampir menghancurkan hidupku. Kau biarkan mereka mencaci aku. Kau biarkan namaku dirobek dari dalam." Dimas menunduk, tak sanggup menatap bayi itu. "Tolong, beri aku kesempatan memperbaiki semuanya." Aruna mengangkat putranya tinggi, seolah perisai dan mahkota sekaligus. "Kesempatanmu habis 3 bulan lalu, saat aku menanggung semuanya sendirian, saat aku hendak mati membawa anak ini." Dimas mencoba menyentuh bayi itu, tapi Aruna memundurkan langkah. "Sentuh dia, dan aku laporkan kau ke polisi atas semua pencurian yang kau tutupi." Dimas membeku, pandangannya kosong. "Aruna, aku hanya ingin keluargaku kembali." Aruna menunjuk pintu. "Keluargamu sudah pergi sejak kau memilih mengkhianatiku. Keluar, dan jangan pernah kembali." Dimas menangis pecah, suaranya menggema di lorong rumah sakit yang dingin. Ia keluar terseret langkah sendiri. Aruna menatap putranya yang tertidur pulas. "Kita mulai hidup baru, Nak, tanpa masa lalu yang busuk, tanpa ayah yang pengecut." Lampu kamar redup, sunyi. Hanya denyut kecil di dadanya yang memberi harapan bahwa badai akhirnya berbalik arah. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.